Oke, Pak ICL ini diduga melakukan pemerasan. Pak ICL bersama dan kawan-kawan diduga pemerasan kepada bawahannya untuk penempatan jabatan. Oh, jadi SYL diduga dan kawan-kawan melakukan pemerasan ya? Nah, untuk penempatan jabatan di Kementerian Pertanian. Oh, jadi misalnya kalau ada orang mau jadi dirjen, direktur harus bayar Harus setor. ke menterinya? Atau kapanpun dia butuh duit, diminta harus di-store. Oke. Itu kan pemerasan, Pak ya. Oke. Kasus ini berjalanlah di KPK. Dalam perjalanannya, ada fakta lain yang kita ikuti juga kan dari pemberitaan, bahwa Pak ICL diduga diperas oleh Firly. Oh, menarik, Jadul. Jadi pemeras diperas. Iya. Ini seperti apa ya Pak ya, kalau kita lihat di hutan itu ada rantai makanan. Oke. Jadi predatornya bertingkat, Pak. Oh, oke. Jadi menarik nih konstruksi hukum yang dibangun oleh Bung Aulia sebagai orang yang berpengalaman. Jadi SYL diduga dan kawan-kawan ya, dan kawan-kawan di Kementerian Pertanian diduga memeras ya, melakukan pemerasan. Kemudian SYL diduga diperas oleh Firly. Selaku penegak hukum nih, Pak. Oke. Firly di sini, Firly individu atau Firly dan kawan-kawan diduga? Diduga. Bisa jadi, kalau saya menduganya, ya bisa jadi tidak sendiri, Pak. Oh, tidak. Karena kan pimpinan KPK kolektif kolegial, atau Pak Firly berani main sendiri. Tapi tanpa kan teman-temannya. kalau masalah duit tidak kolektif kolegial. Bisa jadi kalau masalah duit nggak kolektif kolegial. Oke, jadi itu yang menarik ya. Jadi kasus korupsi di Kementerian Pertanian itu sih bagaimana sih sebenarnya? Apa aja di situ? Pemerasan, korupsi itu bentuknya apa? Pemerasan, suap, gratifikasi atau apa? Kalau saya dari rilis yang disampaikan oleh jubir KPK, saya kan pasal yang disangkakan adalah pemerasan dan gratifikasi, Pak. Dan juga mungkin TPPU kali ya, disandingkan dengan TPPU. Karena itu ada aliran ya, ada aliran uangnya. Nah, kalau konstruksinya adalah pemerasan, berarti kan ada pihak yang diperas, dan hal ini ada keadaan memaksa dari pihak-pihak yang diperas itu sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menolak atau melawan, mungkin perintah jabatan atau perintah langsung atasan. Nah, jadi mungkin anak buah tidak berani melawan atasannya seperti begitu. Saya duga seperti itu. Karena kan pasal yang disangkakan itu, Pak ya, kita bisa merekonstruksi ya kira-kira seperti apa kejadian sebenarnya. Nah, dari sana sebenarnya kan itu korupsi biasa kalau menurut saya, Pak. Kita berkali-kali melakukan OTT, Pak ya, terutama kepala daerah ya. Iya, begitu modusnya. Modusnya itu, kepala daerah kan modus korupsinya nggak jauh-jauh dari promosi, mutasi, rotasi, terus juga pengadaan barang dan jasa, ya habis itu perizinan. Kan kalau kepala daerah kan cuma 3 itu jenis korupsinya. Jadi di Kementerian Pertanian ini berkaitan juga dengan jual beli jabatan ya? Jual beli jabatan. Kalau dari apa yang dijelaskan oleh jubir KPK, saya menduga seperti itu. Jadi itu yang terjadi ya, itu yang disangkakan. Kalau jual beli mungkin lebih lagi seperti suap menyuap, Pak ya. Kalau jual beli kan ada transaksional. Tapi kalau saya melihat ini ada tekanan. Misalnya kamu kalau nggak store kamu dipecat. Itu yang dilakukan Mentan. Saya menduga seperti itu, karena pasal yang disangkakan pemerasan. Pasal 12. Jadi memaksa ya? Memaksa. Jadi orang yang dipaksa tidak punya kekuatan untuk menolak ya? Ya, kalau dia menolak, dia akan menerima implikasi sesuatu atau sanksi sesuatu. Misalnya diberhentikan, dirotasi, diberhentikan, dipindah. Jadi dalam keadaan tertentu, orang ini tidak punya kemampuan untuk menolak ya perintah dari atasannya. Menarik. Tadi konstruksinya Bung Aulia, ini pemerasan akhirnya juga diperas juga ya oleh diduga diperas juga oleh jadi pimpinan KPK. Ya, tukang peras diperas lagi gitu ya. Peras-perasan ya gitu. Ini kayak hukum rimba, Pak ya. Kayak hukum rimba ya. Jadi begitu kalau analisanya Bung Aulia lihat ya.